Swastiastu. Selamat pagi Bapak Guru dan juga teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal ekonomi kami yang berjudul mengembangkan usaha paket makanan tradisional Bali, yaitu rujak kuah pindang dan juga daluman, yang diajukan untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk pemenuhan tugas ekonomi. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Mawinatna Dewi dari kelas 10 absen 34. Perkenalkan, nama saya Nilu Hariwedani, nomor absen 36 dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Nilu Kadegina Punamiase, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Depsaya Ani Putri dari kelas 10 nomor absen 40. Perkenalkan, nama saya Nilu Puturati Pratnyaswari, absen 41 dari kelas 10. Jadi sekian dari perkenalan kami tadi, kami lanjut dengan presentasi. Selamat menyaksikan. Baik, presentasi akan dimulai dengan saya menjelaskan bagian pertama, yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara dengan 34 provinsi yang dikenal akan kebudayaannya. Tidak bisa diragukan lagi jika Indonesia memiliki banyak sekali destinasi wisata dan kebudayaannya yang berbeda di setiap provinsi ataupun daerahnya. Sudah menjadi kewajiban jika harus melestarikan dan juga menjaga karena budaya adalah identitas dari daerah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya berarti akal budi, atau secara umum, budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Tarian daerah, baju khas daerah, ataupun makanan tradisional termasuk ke dalam budaya. Ada banyak cara untuk melestarikan budaya, salah satunya adalah dengan mencintai produk asli dari daerah tersebut. Bali adalah salah satu provinsi dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Istilah Pulau Dewata ataupun Pulau Seribu Pura sudah melekat dengan Provinsi Bali. Bali memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik yang selalu ramai akan para pengunjung. Budaya Bali sudah terkenal hingga ke kancah internasional. Salah satu yang tidak lepas dari Bali yaitu banyaknya makanan tradisionalnya. Makanan tradisional adalah makanan yang diolah berdasarkan resep secara turun-temurun, di mana bahannya berasal dari daerah setempat, serta makanan dihasilkan juga sesuai dengan selera masyarakat setempat. Dengan melakukan survei di kawasan SMA Negeri 4 Denpasar menunjukkan bahwa kita sudah melakukan hal kecil untuk melestarikan budaya. Rujak kuah pindang dan daluman adalah makanan dan minuman yang kami pilih dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Dari survei singkat yang kami lakukan, yaitu pada 13 Maret pada pukul 8 WITA hingga 14 Maret pada pukul 4 WITA, kami mendapatkan hasil presentasi dari 50 responden angkatan kami, yaitu rujak kuah pindang yang memperoleh hasil 68% dengan jumlah responden pemilih yakni 34 orang. Kemudian es cincau hijau gula merah atau daluman gula merah yang memperoleh hasil 60% dengan jumlah responden pemilih yakni 30 orang. Di dalam survei kami mencantumkan banyak sekali inovasi dari rujak kuah pindang dan juga es daluman. Dan akhirnya kami memperoleh hasil yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan juga definisi kata kunci. Baik, yang pertama untuk rumusan masalah yang telah kami buat dalam proposal usaha ini adalah sejauh manakah keberhasilan rujak dan es daluman di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya untuk tujuan penulisannya yaitu mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya untuk manfaat penulisannya yaitu yang pertama bagi pemerintah. Dapat dijadikan suatu ide usaha sebagai upaya untuk mengembangkan potensi makanan tradisional khas Bali kepada masyarakat luar. Bagi masyarakat, sebagai peluang usaha dengan keuntungan yang besar. Dan bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan serta pengetahuan cara membuat rujak dan es daluman, dan mengembangkan jenis makanan lain dari sumber makanan utama, yaitu rujak dan es daluman. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kata kunci. Baik, jadi di proposal usaha kali ini terdapat 3 kata kunci, yaitu yang pertama adalah definisi kata kunci dari usaha. Usaha adalah setiap tindakan,
Perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya adalah definisi kata kunci dari rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang adalah salah satu jenis rujak khas dan populer di Bali. Rujak ini berisi kombinasi dari beberapa buah-buahan segar yang hampir mirip dengan rujak manis atau rujak gula. Contoh buah yang digunakan mirip dengan rujak lainnya seperti mangga, bengkuang, pepaya, nanas, kedondong, mentimun, belimbing, dan lain-lainnya. Buah-buahan ini dikupas dan kemudian dipotong kecil-kecil. Namun yang membedakannya dengan rujak biasa adalah pelengkapnya, yakni kaldu yang terbuat dari ikan, garam, terasi, dan cabai. Semua bahan pelengkap itu digiling sampai lembut dan menjadi sebuah kaldu. Ketika pembuatan rujak ini tidak diberikan air lagi karena akan dicampur oleh kuah pindang atau kaldu ikan pindang tersebut. Selanjutnya adalah es daluman gula merah. Es daluman memang memiliki tampilan serta rasa yang tak jauh berbeda dibandingkan dengan es cincau. Apalagi es daluman memang sebutan untuk es cincau oleh masyarakat Bali. Bahan baku untuk pembuatan es daluman didapatkan dari daun tumbuhan yang memiliki nama Latin Cycle barbata Mears. Selain memiliki rasa yang segar, daluman juga memiliki khasiat yang tinggi untuk kesehatan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian kajian pustaka. Saya akan mulai dari literasi kami terkait inovasi minuman yang kami pilih, yakni cincau hijau, atau sering dikenal dengan daluman. Minuman daluman adalah minuman tradisional khas Bali yang sangat terkenal. Adapun yang rasanya yang segar dan harganya yang murah menjadikan minuman tersebut sangat favorit dan merakyat. Kalau di Pulau Jawa, daluman dikenal dengan sebutan cincau hijau. Daluman sendiri dibuat dari daun daluman yang memiliki nama Latin yaitu Cyclea barbata. Baik, sebelum lanjut ke studi literatur yang kami lakukan, saya akan memberi satu pemberitahuan bahwasanya inovasi-inovasi es daluman atau es cincau hijau itu hanya memodifikasi bagian penyajiannya, karena menurut hasil literasi kami, menunjukkan bahwa pembuatan daluman itu kebanyakan memang menggunakan cara yang sama. Berikut akan saya jelaskan. Untuk teknik pembuatan daluman sendiri dapat menggunakan teknik tradisional, yaitu dengan meremas-remas daun daluman, kemudian mencampurkannya dengan air hangat atau panas hingga mendapatkan sari daluman yang diinginkan. Atau dapat juga dengan memasukkan daun daluman ke blender dengan campuran air hangat hingga mendapatkan sari daluman. Air sari tersebut kemudian disimpan di lemari es selama beberapa waktu hingga cukup mengeras, hingga menghasilkan tekstur kurang lebih seperti puding. Beberapa artikel juga menyebutkan bahwa sari cincau hijau dapat dicampur dengan perasan lemon atau jeruk nipis sebelum mengental. Nah, sekarang baru kita masuk ke inovasi penyajiannya. Menurut artikel yang ditulis oleh Prabandari pada tahun 2021 berjudul 12 resep es cincau hijau segar cocok disantap saat cuaca panas. Adapun 12 ide kreatif tersebut akan saya sebutkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, es cincau hijau segar. Setelah membuat cincau hijau, Prabandari menuliskan untuk penyajiannya, daluman bisa dicampur dengan rebusan santan atau fiber cream dengan daun pandan dan gula merah atau gula Jawa. Kemudian tambahkan es batu. Yang kedua, cincau jelly sirup vanila. Cincau jelly vanila sendiri merupakan campuran antara santan, susu, dan sirup vanila. Nah, di sini terdapat hal yang membedakan pembuatan daluman atau cincau hijau tersebut, yakni mula-mula daun cincau hijau dicuci hingga bersih lalu rendam dalam air panas atau air jeruk nipis. Barulah daun tersebut diproses menjadi cincau hijau atau daluman. Kemudian untuk penyajiannya bisa disajikan dengan santan, susu, dan sirup vanila. Yang ketiga ada es cincau hijau susu kurma. Cincau hijau susu kurma adalah perpaduan dari cincau hijau atau daluman dengan susu kurma. Di artikel ini juga dilampirkan cara pembuatan susu kurma itu sendiri, yakni rebus daun pandan dan air hingga mendidih, lalu diamkan hingga hangat. Kemudian potong kecil-kecil kelapa, masukkan kurma, dan tambahkan garam Himalaya, serta tuangkan air pandan, lalu blender hingga halus.
Hasil blender disaring, kemudian ditempatkan di dalam botol yang ditutup rapat dan dapat disimpan di lemari es. Untuk penyajiannya, ambil cincau hijau dengan sendok ke dalam gelas dan tuang susu kurma yang sudah dingin. Yang keempat ada es cincau hijau gula aren. Cincau hijau dengan perpaduan gula aren ini sangat pekat. Untuk pembuatan daluman pada bagian ini dapat dicampurkan dengan lemon atau perasan jeruk nipis sebelum sari daluman mengeras. Untuk penyajiannya, terdapat langkah-langkah pembuatan kinca gula, yaitu rebus semua bahan hingga mengental dengan api yang kecil. Untuk membuat kuah santan, masak santan dengan api sedang hingga mendidih. Aduk agar santan tidak pecah. Campur semua bahan tadi, yaitu cincau, kinca gula, dan santan, kemudian aduk rata. Yang kelima ada es cincau hijau manis atau gula merah, yang hampir sama pembuatannya dengan es cincau hijau pada poin pertama. Yang keenam ada es cincau hijau selasi. Es cincau ini yang merupakan hasil inovasi dari campuran kuah santan, gula aren, susu, dan selasi. Yang tujuh, es cincau hijau nangka. Untuk penyajiannya dapat dicampur dengan irisan nangka yang sudah dihilangkan batunya, cincau hijau, selasi, dan susu kental manis. Bisa juga dimasukkan larutan fiber cream, lalu tambahkan dengan air dingin hingga gelas penuh, kemudian aduk rata. Yang kedelapan, es cincau hijau koko pandan. Untuk penyajiannya, tata cincau ke dalam gelas, lalu beri es batu, lalu tuangkan sirup koko pandan dan santan kental, siap pakai, kemudian aduk rata. 9. Es cincau hijau sehat atau memakai bunga telang. Untuk penyajiannya, siapkan gelas, isi dengan 3 sendok makan sirup bunga telang, lalu beri cincau yang bisa diambil dengan sendok, kemudian potong-potong sesuai selera. Terakhir, masukkan santan yang sudah direbus dengan sejumput garam. Minuman ini memiliki nilai tambah karena bunga telangnya. Menurut Halodoc, bunga telang dipercaya dapat menurunkan kolesterol dan meringankan gejala diabetes. Selain itu, beberapa orang menggunakannya sebagai obat penurun hipertensi. Yang 10, es cincau hijau belewah gula merah. Untuk penyajiannya, pada artikel ini cukup instan dan sederhana, yakni memasukkan cincau hijau, belewah, dan tuang air berisi gula merah cair, kemudian aduk rata. 11. Es cincau sagu mutiara. Es cincau hijau sagu mutiara ini merupakan perpaduan antara gula merah, koko pandan, dan sagu mutiara. Yang terakhir ada es cincau hijau susu. Untuk penyajiannya pun ini terbilang sangat sederhana, yakni dengan mencampurkan susu kental manis, es batu, dan cincau hijau. Susu kental manis dapat disajikan sesuai selera. Di samping itu, terdapat artikel yang ditulis oleh La Dunia tahun 2021 berjudul 11 cara membuat cincau hijau jadi aneka minuman dan dessert anti gagal. Adapun 11 ide kreatif tersebut akan saya sebutkan saja. Yang pertama, es cincau hijau. Yang kedua, cincau jeli sirup vanila. Yang ketiga, es cincau hijau susu kurma. Yang keempat, es cincau hijau gula merah. Yang kelima, es cincau hijau selasi. Yang keenam, es cincau hijau homemade. Yang ketujuh, jeli cincau hijau sederhana. Yang ke-8, es cincau nangka. 9. Es cincau hijau gula aren. 10. Es cincau hijau koko pandan. 11. Es cincau hijau sirup bunga telang. Selain poin di atas, terdapat inovasi baru yang ditulis oleh Townsend tahun 2020 yang berjudul resep es cincau hijau cappuccino bikin ngiler. Adapun ide kreatif tersebut, penyajiannya cukup sederhana, yakni hanya dengan mencampurkan daluman atau cincau hijau ke dalam cappuccino yang sudah diseduh. Dari uraian di atas, terdapat bermacam-macam inovasi cincau hijau atau daluman yang dapat dikembangkan. Cincau hijau atau daluman dapat dikembangkan dengan memvariasikan berbagai macam seperti koko pandan, selasi, gula aren, belewah, susu, bunga telang, dan masih banyak lagi inovasi menarik yang patut untuk dicoba. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dengan pengembangan usaha minuman es cincau hijau gula merah karena pembuatannya sangat sederhana. Bahan yang mudah dicari dan juga es cincau hijau gula merah ini sangat cocok dipadukan dengan menu makanan yang kami pilih, yakni makanan tradisional rujak kuah pindang.
Adapun cara-cara pembuatan cincau hijau terdaluman gula merah ini bisa dirinci sebagai berikut. Alat-alatnya yakni sendok, gelas, termos es, piring, mangkok, pipet, pisau, talenan, kompor, sutil, panci, dan blender. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 20 helai daun cincau, 200 ml air matang hangat, 1 helai daun pandan, 500 ml santan cair, setengah sendok teh garam, 250 gram gula merah, 250 ml air, dan es batu secukupnya. Cara pembuatannya akan saya jelaskan kembali secara rinci. Yang pertama, rendam daun di air hangat sebentar untuk melemaskan daun. Yang kedua, jika daun sudah lemas dan bisa diremas dengan mudah, maka remas daun cincau sampai berbusa dan keluar lendirnya. Saring sambil meremas daun cincau. Yang keempat, simpan air perasan daun cincau ke dalam wadah penyimpanan. Lalu air tersebut dimasukkan ke dalam kulkas dan biarkan air perasan mengeras. Rebus santan dengan garam hingga mendidih. Aduk terus agar santan tidak pecah. Rebus air gula merah dan daun pandan hingga gula larut. Saring air gula merah agar tidak ada kerikil yang mengendap. Keluarkan cincau dari kulkas lalu potong-potong menjadi bentuk dadu. Masukkan beberapa potongan cincau ke dalam gelas, lalu tuang santan dan gula merah. Tambahkan es batu sesuai selera. Es cincau gula merah pun siap dinikmati. Setelah menyinggung inovasi menu minuman yang kami kaji, saya akan membahas mengenai menu makanan tradisional yang sudah kami pilih, yakni inovasi rujak. Rujak merupakan kumpulan berbagai jenis buah-buahan, mulai dari bengkuang, mangga, pepaya, hingga jambu air, yang dinikmati bersama sambal khas dari gula merah yang diulek dengan cabai. Menurut artikel yang ditulis oleh Supartika pada tahun 2018, terdapat 8 jenis rujak yang wajib dinikmati saat liburan ke Bali. Adapun 8 ide kreatif resep rujak tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, rujak kuah pindang. Kuah pindang merupakan air rebusan ikan yang dipindang. Bumbu rujak dan buah yang telah dipotong-potong disiram dengan kuah pindang. Adapun cara pembuatan kuah pindang juga sudah terlampir dalam artikel. Dengan melumuri ikan tuna menggunakan garam, lalu diamkan hingga meresap. Panaskan air, masukkan ikan, serai, dan daun salam. Rebus ikan hingga matang dan kuahnya keruh, kurang lebih 20 menit. Untuk bumbu tambahannya, dengan haluskan terasi, cabai, gula merah, asam jawa, dan garam. Kemudian tuangkan kuah rebusan tuna sedikit demi sedikit. Semua bumbu tersebut kemudian dicampur ke dalam kuah pindang dan juga beragam buah-buahannya. Biasanya memakai jambu merah, mangga muda, bengkoang, timun, kedongdong, dan banyak lainnya. Yang kedua, rujak buni. Rujak ini sudah pasti menggunakan buah buni. Buahnya berbentuk bulat, kecil-kecil, dan berbatu. Bahan-bahannya pun sama seperti rujak pada umumnya. Rujak ini akan lebih dinikmati dengan es batu. Adapun pembuatan bumbunya dapat dengan mengulek garam, terasi, cabai, dan gula pasir. Kemudian tambahkan air secukupnya. Yang ketiga, rujak cuka. Ciri khas rujak ini tentu saja ada pada cukanya. Cuka menimbulkan rasa asam pada rujak itu sendiri. Adapun cara membuat kuah dari rujak cuka yaitu dengan merebus air kurang lebih sebanyak 400 ml bersama dengan gula pasir. Setelah mendidih, matikan kompor, diamkan air gula hingga dingin, lalu sisihkan. Selanjutnya, ulek cabai bersama terasi dan masukkan ke dalam air rebusan gula. Kemudian tambahkan 2 sendok makan cuka. Yang keempat, rujak gula pasir. Rujak jenis ini juga sama seperti rujak pada umumnya. Yang membedakan yaitu ada gula pasirnya yang membuat rujak ini. Adapun cara pembuatan bumbunya, pertama, campur rata terasi bakar, cabai, dan garam secukupnya menggunakan sendok atau bisa juga diulek.
Ketika sudah halus, campurkan gula pasir sampai menyatu pada bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi. Yang kelima, rujak gula Bali. Sama dengan rujak gula pasir, rujak gula Bali hanya menggunakan tambahan gula merah dalam bumbu rujaknya. Yang keenam, rujak bulung. Bulung merupakan bahasa Bali yang artinya rumput laut. Oleh karena itu, inovasi rujak yang satu ini khas dengan rumput lautnya. Kuah rujak bulung pun memiliki bahan yang sama dengan rujak kuah pindang. Selain itu, rujak bulung juga memakai perasan jeruk limau untuk mengurangi amis dari rumput laut itu sendiri. Tidak lupa topping kacang tulu yang sudah digoreng juga menjadi salah satu ciri khas kebanyakan rujak bulung. Yang ketujuh ada rujak buluan. Rujak yang ngehits pada tahun 2017 ini juga disebut sebagai rujak kekinian. Rujak ini memang sangat berbeda dengan rujak pada umumnya, yang bisa ditemui di Bali, di mana bahan utamanya yaitu rambutan, yang dalam istilah Balinya disebut juga buluan. Rujak ini biasanya disajikan dengan sensasi yang segar, sehingga bisa ditambahkan es batu atau sekadar disimpan di lemari es, serta dapat pula ditambahkan perasan jeruk nipis. Yang kedelapan ada rujak uyasera. Rujak ini adalah salah satu jenis rujak yang paling simpel karena bahannya yang sudah pasti mudah didapatkan atau bahkan sudah tersedia di dapur. Serta cara pembuatannya juga sangat sederhana, yakni dengan mengulek kasar garam, gula pasir, cabai rawit, dan terasi udang hingga tercampur rata. Kemudian bumbu dapat dilengkapi dengan buah-buahan sesuai selera. Di samping itu, terdapat artikel yang ditulis oleh Satya pada tahun 2019 dengan judul 3 rujak segar khas Bali ini wajib kamu coba. Adapun 3 ide kreatif tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rujak bulung. Yang kedua, rujak kuah pindang. Dan kedua inovasi tersebut sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk inovasi yang terakhir, ada rujak kali asem yang tidak kalah terkenalnya di Bali. Sama seperti rujak lainnya, bumbu dari rujak kali asem ini dibuat dengan cara mengulek beberapa bahan berupa gula pasir, gula merah, cabai, garam, terasi bakar, dan sedikit air. Kemudian bumbu tersebut dilengkapi dengan buah utamanya yaitu kali asem yang sudah terbelah dan dikeluarkan bijinya. Selain 2 artikel di atas, terdapat pula inovasi yang ditulis oleh Budi Adnyana pada tahun 2021 berjudul 7 rujak unik dari berbagai daerah di Bali yang wajib kamu coba. Adapun 7 ide kreatif resep rujak tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, rujak batu-batu. Rujak batu-batu ini merupakan kuliner khas desa Tanjung Benoa, mengingat bahan-bahan utamanya yakni siput laut dapat ditemukan dengan mudah di sekitar teluk ketika air sudah surut. Nama batu-batu ini kemungkinan karena bentuk cangkang siputnya yang mirip seperti kerikil berwarna hitam dan putih. Jika siput lokal bercangkang hitam dapat ditemukan hampir setiap hari, maka siput laut lokal yang berwarna putih hanya dapat ditemukan dalam musim-musim tertentu. Sebelum dijadikan rujak, batu-batu ini direbus terlebih dahulu dengan ditambahkan garam. Setelah matang, biasanya daging siput ini akan terlepas dari cangkangnya dengan sendirinya. Kemudian batu-batu yang sudah matang ini dicampur dengan kuah cuka untuk menambahkan rasa gurih rujak batu-batu. Bisa ditambahkan cabai untuk memberikan rasa pedas pada rujak ini. Yang kedua ada rujak bulung buni yang merupakan rujak yang memakai bahan dasar rumput laut tetapi dengan jenis yang sedikit berbeda. Masyarakat Bali juga menyebut bulung buni ini sebagai juwet laut mengingat rumput laut jenis tersebut menghasilkan suara bergemelutup ketika disantap. Yang ketiga rujak juwet. Buah juwet merupakan salah satu buah lokal di Bali di mana saat ini sudah mulai susah untuk didapatkan. Juwet atau sering disebut dengan nama buah jamblang atau duet ini memiliki warna kehitaman jika sudah matang dan memiliki rasa yang manis bercampur asam. 4. Ada rujak tumbuk. Rujak tumbuk ini merupakan rujak tradisional khas Bandung. Namun di Bali khususnya di daerah Denpasar,
Kang Tony, seorang perantau asal Bandung berjualan rujak numbuk atau juga disebut sebagai rujak bebek ini di pinggir jembatan di daerah Pekambingan Denpasar. Seperti namanya, pembuatan rujak ini menggunakan teknik tradisional menumbuk, mulai dari bahan seperti asam jawa, gula jawa, terasi, dan garam, bahkan hingga aneka buahnya pun ikut ditumbuk. Yang kelima ada rujak bekul. Buah bekul atau bidara atau widara, yang nama latinnya Ziziphus mauritiana, adalah buah lokal dari Bali yang pohonnya tumbuh di daerah kering. Buah bekul sebenarnya bukanlah buah musiman, hanya saja memang sulit didapatkan karena sudah sedikit pembudidayaannya. Bekul sendiri memiliki rasa manis dan sedikit asam, dengan beragam vitamin yang terkandung di dalamnya, seperti vitamin A dan C, dan juga mengandung antioksidan yang sangat baik bagi tubuh. Yang keenam, rujak buni. Yang ketujuh ada rujak serut. Rujak yang satu ini adalah rujak khas daerah Buleleng atau Singaraja yang menggunakan bumbu rujak tradisional pada umumnya. Hanya saja buah yang digunakan identik dengan pepaya setengah matang yang nantinya akan diparut dagingnya, kemudian dicampur dengan kuah rujak. Sekarang ini, rujak serut banyak disajikan dalam gelas dan ditambahkan dengan es sehingga menghasilkan rasa yang segar. Di samping itu, terdapat artikel yang ditulis oleh Esther Lita pada tahun 2021 berjudul Rujak Khas Bali Bikin Kangen Kesana, dan akan saya sebutkan saja sebagai berikut. Yang pertama, rujak kuah pindang. Kedua, rujak gula pasir. Tiga, rujak colek gula Bali. Keempat, rujak rumput laut, yang mana rujak ini juga sama dengan rujak bulung khas Bali. Dari uraian di atas, terdapat bermacam-macam inovasi rujak yang dapat dikembangkan menjadi berbagai macam inovasi. Rujak dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti buni, kuah pindang, bulung, juwet, gula pasir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami tertarik untuk mengembangkan inovasi rujak menjadi rujak kuah pindang, karena faktor bahan dan kecocokannya dengan masyarakat di sekitar. Adapun cara-cara pembuatan rujak kuah pindang yang bisa dirinci sebagai berikut. Alat-alat yang dibutuhkan yakni pisau gobet, kompor, sutil, cobek, piring, sendok, spatula sodet, dan panci. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu secukupnya buah-buahan seperti nanas, mangga, kedongdong, bengkoang, atau sesuai selera. Sediakan 2 ekor ikan pindang, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 3 buah cabai rawit atau sesuai selera, 1 sendok makan gula merah, setengah sendok teh petis udang atau ikan, 1/4 sendok teh terasi, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula. Untuk penjelasan terkait metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun proposal usaha yang kami gunakan yaitu metode penelitian tindakan dengan rincian perencanaan atau planning. Nah, dalam perencanaan ini menu yang kami akan kembangkan itu adalah rujak kuah pindang. Nah, mengingat dari memang banyak kegemaran dari kalangan masyarakat Bali baik tua maupun muda nantinya, rujak kuah pindang ini akan kami jual dengan harga Rp10.000, sedangkan untuk minumannya kami sepakat mengembangkan daluman gula merah yang akan kami jual dengan harga Rp6.000. Nantinya juga kami menjual paket rujak dengan daluman ini seharga Rp12.000. Harga-harga ini kami tentukan dari perkiraan pengeluaran untung rugi serta pertimbangan nominal daripada uang jajan siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Seperti dapat dilihat pada gambar juga, terdapat tabel kalkulasi fixed cost makanan rujak kuah pindang. Yang pertama, ada sewa lahan dengan harga satuan Rp750.000
dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Lalu yang kedua ada gaji pegawai dengan harga satuan Rp1.500.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Masuk ke alat-alat mesin produksi, yang pertama ada cobek seharga Rp20.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Lalu yang kedua ada kompor dengan harga satuan Rp300.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Lalu yang ketiga ada sendok dengan harga satuan yaitu Rp1.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Lalu yang keempat ada telenan dengan harga satuan yaitu Rp5.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya pun menjadi Rp0. Lalu yang kelima ada pisau dengan harga satuan yaitu Rp10.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Lalu ada spatula sodet dengan harga satuan yaitu Rp15.000 dengan total 0 sehingga harga totalnya pun menjadi Rp0. Lalu ada toples untuk menyimpan kuah pindang dengan harga satuan yaitu Rp15.000 dengan jumlahnya yaitu 2 sehingga harga totalnya menjadi Rp30.000. Sehingga fixed cost yang didapat yaitu Rp30.000. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, terdapat tabel kalkulasi fixed cost minuman dan minuman gula merah. Yang pertama ada kategori barang yaitu sewa lahan dengan harga satuan Rp750.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi 0. Lalu yang kedua ada gaji pegawai dengan harga satuan Rp1.500.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Masuk ke dalam alat mesin produksi, yang pertama ada sendok dengan harga satuan Rp1.000 dengan jumlah 0 sehingga harganya menjadi Rp0. Lalu ada box foam es dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah 2 sehingga harga totalnya menjadi Rp40.000. Lalu ada mangkok besar dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Lalu ada saringan dengan harga satuan Rp15.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Lalu yang terakhir ada blender dengan harga satuan yaitu Rp350.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya menjadi Rp0. Sehingga fixed cost yang didapat yaitu Rp40.000. Ada fixed cost, maka ada pula variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang akan dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan juga komisi. Seperti dapat dilihat pada gambar, sudah terdapat tabel kalkulasi variable cost. Makanan rujak kuah pindah yang pertama ada nanas 5 buah dengan harga bahan baku Rp26.000 dengan porsi 50, maka totalnya adalah Rp520. Lalu ada mangga 1 kg dengan harga bahan baku Rp29.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp580. Lalu ada kedongdong setengah kilogram dengan harga bahan baku Rp14.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp280. Lalu ada timun setengah kilogram juga dengan harga bahan baku Rp5.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp100. Lalu ada kuah pindang dengan harga bahan baku Rp10.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp200. Lalu ada daun salam dengan harga bahan baku Rp5.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp100. Lalu ada serai 3 ikat dengan harga bahan baku Rp3.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp60. Lalu ada air 500 ml dengan harga bahan baku Rp16.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp32. Lalu ada cabai rawit 0,25 kg dengan harga bahan baku Rp15.000 dengan total porsi 50, maka totalnya menjadi Rp300. Lalu ada petis ikan 50 gram dengan harga bahan baku Rp9.000 dengan porsi 50, diperoleh totalnya yaitu Rp180. Lalu ada garam 3,5 sendok makan atau SDM dengan harga bahan baku Rp1.000 dengan porsi 50, maka totalnya menjadi Rp20. Lalu yang terakhir ada mangkuk kemasan dan plastik 1 kg dengan harga Rp3.750 dengan porsi 50, maka totalnya Rp75. Sehingga biaya bahan baku per 1 unit produksi adalah Rp2.372.
Selanjutnya dapat dilihat pada gambar juga, sudah terdapat tabel kalkulasi variabel cost minuman daluman gula merah. Yang pertama ada daun cincau hijau atau daluman 1 kg dengan harga bahan baku Rp35.000 dengan porsi 100, maka totalnya menjadi Rp350. Lalu yang kedua ada 2 liter air dengan harga bahan baku Rp20.000 dengan porsi 100, maka totalnya menjadi Rp200. Lalu ada sirup gula merah 1 liter dengan harga bahan baku Rp50.000 dengan porsi 100, maka totalnya menjadi Rp500. Lalu ada santan kara 1 liter dengan harga bahan baku Rp30.000 dengan porsi 100, maka totalnya menjadi Rp300. Lalu ada es batu 10 kg dengan harga bahan baku Rp14.000 dengan porsi 100, maka totalnya menjadi Rp140. Lalu yang terakhir ada botol plastik 350 ml dengan harga bahan baku Rp90.000 dengan porsi 100, maka totalnya menjadi Rp900, sehingga biaya bahan baku per 1 unit produksi yaitu Rp2.390. Biaya overhead yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi. Jenis pembayaran ada asuransi seharga Rp150.000, biaya reparasi Rp35.000, jumlahnya 2 jadi totalnya Rp70.000, biaya pemasaran Rp30.000, jumlahnya 1 jadi Rp30.000, total biaya overhead keseluruhan itu Rp100.000, porsinya 100 dan jumlahnya 3, jadi total Rp300. Biaya overhead Rp333.33. Biaya pokok produksi atau HPP. Total biaya bahan baku per unit, biaya bahan baku Rp2.372. Per unit minuman Rp2.390. Total biaya bahan baku Rp4.762. Per unit biaya overhead Rp333.33. Per unit Rp5.095.33. Harga produksi dan overhead keuntungan yang diinginkan 325%, yaitu Rp16.559.83. Harga pokok produksi atau HPP jadinya Rp5.845.33. Kalkulasi biaya produksi makanan. Untuk fixed cost yaitu Rp30.000, variable cost Rp118.600, total cost Rp148.600, marginal cost Rp2.372, average total cost Rp2.972, average fixed cost Rp600, average variable cost Rp2.372. Kalkulasi biaya produksi minuman. Untuk fixed cost Rp40.000, variable cost Rp119.500, total cost Rp159.500, marginal cost Rp2.390, average total cost Rp1.595, average fixed cost Rp400, average variable cost Rp1.195. Gross profit dan net profit. Salah satu harga per unit yaitu Rp4.762. Harga pokok produksi Rp5.845. Gross profit laba kotor Rp1.083. Gross profit margin 70%. Dipotong profit dari Grab 25% menjadi Rp812. Dipotong net profit dari GoFood 15% menjadi Rp921. Untuk total harga seluruhan per unit, bahan per unit yaitu Rp476.200. Untuk HPP Rp584.500. Untuk cost profit laba kotor Rp108.300. Gross profit margin 70%. Dipotong dari Grab
25% menjadi Rp81.225 dan dipotong dari GoFood 15% menjadi Rp92.055. Selanjutnya itu ada tindakan atau action. Proyek proposal usaha ini akan memakan waktu jangka sekitar 3 bulan. Nah, adapun rincian proyek ini dilaksanakan dengan perancangan jadwal sebagai berikut. Kegiatan yang pertama itu ada analisis potensi, masalah, dan kebutuhan. Akan memakan waktu sekitar 2 minggu pada bulan Januari 2022. Sedangkan kegiatan yang kedua itu ada penyusunan proposal, akan memakan waktu 2 minggu pada bulan Januari 2022. Nah, kegiatan yang ketiga ada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Akan memakan waktu sekitar 5 minggu pada bulan Januari dan Februari 2022. Dan yang keempat ada pembuatan draft laporan proposal, akan memakan waktu sekitar 3 minggu pada bulan Februari hingga Maret 2022. Nah, yang kelima ada penyempurnaan laporan, akan memakan waktu sekitar 1 minggu pada bulan Maret 2022. Nah, yang keenam ada kegiatan publikasi laporan proposal, akan memakan waktu sekitar 1 minggu pada bulan Maret 2022. Nah, selanjutnya itu ada metode pengamatan atau observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Dan diharapkan juga kegiatan jual beli ini akan meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Nantinya, kelas akan membedakan usaha setiap kelompoknya, kemudian diharapkan pula usaha tersebut akan dapat berjalan sendiri setelah menghasilkan laba sehingga dapat mengembalikan modal kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada metodologi refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengemban kegiatan wirausaha sekolah penggerak sehingga dapat digunakan sebagai suatu motivasi. Baik, sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami sampai akhir. Kami tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.